Dan memang perlu kita fahamin hadis riwayat Imam Muslim di mana Nabi SAW waktu ditanya ayu islamin khair, perbuatan apa dalam Islam yang paling baik besar pahalanya setelah amal-amal yang wajib, beliau mengatakan tut'imut ta'am wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif, engkau memberikan makan kepada orang dan juga engkau menyebarkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Baik, yang dimaksud di sini kata ulama hadis dalam majlis adalah ada adab-adab yang perlu dibahas. Adab yang pertama dalam majlis, teman-teman sekalian, kalau antum datang di dalam majlis seperti ini, kemudian telat datang, maka termasuk adabnya memberikan salam, walaupun tidak semua majlis mendengarkan. Itu yang paling pertama. Nabi SAW menekankan sekali sahabatnya di dalam hadis Bukhari Muslim, orang yang berdiri memberikan salam kepada orang yang duduk, orang yang berjalan memberikan salam orang yang berdiri, orang yang berkendaraan memberikan salam orang yang jalan kaki, yang lebih muda memberikan salam kepada orang yang lebih tua, dan individu memberikan salam kepada kelompok. Adabnya ada, gitu kan. Nah, di sini ulama mengatakan adab yang paling pertama dalam majlis adalah masuk ke majlis tersebut ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak usah teriak-teriak sehingga orang semua dengar, tapi ini perintah Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah melanggar ini. Sampai-sampai dalam hadis Bukhari Muslim, sebab disebutkannya salam itu setiap potongannya punya 10 pahala, Assalamualaikum 10, warahmatullahi 10, dan wabarakatuh 10. Itu hadis Bukhari Muslim yang berbunyi Nabi SAW sedang duduk bersama sahabatnya di majelis ilmu. Kemudian datanglah seorang sahabat yang terlambat dan berkata dari depan pintu masuk, Assalamualaikum. Nabi SAW dengar, maka beliau menjawab, sahabat-sahabat yang lain menjawab, lalu mengatakan setelah orang itu duduk, lahu asyarah, orang ini dapat 10 pahala. Berjalanlah pengajian Nabi SAW, masuk orang yang kedua. Dia bilang Assalamualaikum warahmatullah, ditambah warahmatullah. Nabi SAW jawab, sahabat-sahabat semua jawab. Nabi SAW mengatakan lahu ishrun, orang ini dapat 20 pahala karena ditambah warahmatullahnya. Berjalan lagi pengajian, datang orang terakhir yang ketiga telat. Dia datang berikan salam, tapi salamnya lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat jawab, Nabi SAW jawab. Kemudian Nabi mengatakan lahu thalathun, orang ini dapat 30 pahala. Dari hadis ini diambil pelajaran bahwasanya orang kalau datang dalam majlis disuruh salam, dan salam itu jangan setengah-setengah, akhi dan ukhti. Jangan cuma Assalamualaikum, rugi. Karena kita tidak pernah tahu kadar nilai pahala satu itu. Di dalam hadis sahih yang lain kata Nabi SAW, La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pelit-pelit mengerjakan ibadah, amal soleh walaupun itu kecil di mata kalian. Karena kita tidak pernah tahu kadarnya. Mungkin seperti gunung Uhud, Allahu alam. Kita nggak tahu. Sebagaimana juga sebaliknya, jangan anggap remeh dosa yang kita anggap kecil, karena bisa saja bobotnya seperti gunung, gitu kan? Karena istilah gunung ini pernah Nabi SAW gunakan. Di antaranya hadis sahih, kata beliau, orang mukmin kalau mengerjakan dosa kecil, dia merasa seperti ada gunung besar di punggungnya. Ada penggunaan istilah gunung di situ kan? Sementara orang munafik mengerjakan dosa besar, dia anggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya dan dia usir seperti ini. Tapi ada istilah di sini gunung. Makanya sebagian ulama mengatakan satu pahala itu bukan seperti angka satu, satu dosa juga bukan seperti angka satu, tapi bisa seperti gunung, gitu kan? Apa ruginya antum berikan salam? Bukankah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dikatakan, kalau beliau sudah kerjain semua amalan-amalan nih, sudah sholat 5 waktu di masjid, sudah maksudnya misalnya subuh nih, habis sholat subuh, udah selesai zikir pagi, udah selesai sholat duha, udah selesai baca Quran, udah selesai yang disunahin sudah jalan semua. Abdullah bin Umar ingin cari pahala tambahan, apa yang dia kerjain? Dia keluar dari rumahnya, kelilingi kampungnya dia itu,
sekitar dia, kalau kita RT kita ya. Jadi cuma beriin salam ke orang-orang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kejar 30 pahala, 30 pahala, 30 pahala. Apa ruginya ini? Kita nih di Indonesia ini ada keahlian kita. Tahu apa ikhwan? Keahlian meringkas. Kita ahlinya tuh. Abdurrahman jadi man. Ringkas. Ahli ringkas ini. Luar biasa kalau soal ringkas-ringkas. Salam pun begitu. Assalamualaikum 10 pahalanya dilingkas kum. Apa ini kum? Mikum. Apa mikum itu? Enggak ada pahalanya. Ahli ringkas. Nama dikasih 3 macam, Muhammad, Yusuf, Syuaib. Dipilih salah satunya, anggap Syuaib. Syuaib pun diringkas lagi. Aib. Ahlinya luar biasa. Tapi ini nggak berlaku dalam agama ini, jangan diringkas-ringkas. Sedangkan utuh saja Assalamualaikum dikasih 10. Tapi kata ulama kalau tidak sempurna lafadznya nggak ada pahalanya, walaupun satu nggak ada. Jadi cuma mikum itu nggak ada pahalanya, nggak ada sama sekali. Jadi salam, masuk halaqah salam. Saya tertarik dengan keadaan Saudi, ikhwah. Di Saudi itu masalah nyebarin salam ini luar biasa. Sampai jangan kaget antum kalau umroh atau haji lagi dalam lift mau naik ke kamar kita di hotel, itu nanti kita ketemu kalau ada orang yang masuk, kalau orang Saudi itu sudah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, masuk lift, masuk lift. Masuk bus, salam loh. Antum jangan kaget kalau naik bus di Madinah kemana, apalagi sekarang ini kalau teman-teman pergi haji dan umroh ini hotel-hotel di belakang Masjid Nabawi lagi dalam proses perubuhan nih. Ada berapa building dibangun agak jauh, sekitar mungkin 6-7 kilo dari Masjid Nabawi. Nanti kerajaan Saudi siapin bus tuh supaya ngantar jemaah umrah bolak-balik sholat, itu ada bus standby memang karena lagi ada pembangunan di sana. Saya pernah di sana tuh naik bus hampir satu Saudi, ya artinya kota-kota yang pernah saya datangin itu sudah tidak asing kalau mereka masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak kenal nih kita semua tapi disalamin. Naik pesawat itu salam. Mungkin bagi kita sedikit tanda kutip kita anggap kolot karena kita nggak biasa, tapi itu subhanallah menghidupkan sunnah Nabi SAW tuh. Jadi sudah masuk pesawat Assalamualaikum tuh, biasa tuh. Naik bus, naik lift, udah biasa. Masuk ke sebuah kantor. Orang kalau di bank, perbankan di Saudi itu orang antri nih, pas dia mau kasih bukunya suruh print, Assalamualaikum, salam dulu, baru dikasih bukunya. Udah biasa. Orang masuk, orang tua masuk kamar anaknya, setiap masuk salam. Ketemu istrinya salam, istrinya ketemu suaminya salam. Begitu, masuk dari masjid salam, mau istrinya keluar dari dapur siapin makan salam dulu baru hilang sudah siap makanannya. Udah biasa salam dihidupin. Dan memang perlu kita fahamin hadis riwayat Imam Muslim di mana Nabi SAW waktu ditanya ayu islamin khair, perbuatan apa dalam Islam yang paling baik besar pahalanya setelah amal-amal yang wajib, beliau mengatakan tut'imut ta'am wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan kepada orang dan juga traktir ya, dan juga ya, atau kita undang orang makan, dan juga engkau mau menyebarkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Nah ini yang harus kita terapkan di Indonesia nih, karena kita salamnya hanya sama orang yang kita kenal. Kalau nggak kenal kayaknya asing tuh. Saya pernah di satu lokasi di Jakarta ini, begitu saya masuk saya salam, Assalamualaikum tuh. Orang pada lihat wajah saya semua. Ini kenal nggak ya kok pakai salam gitu. Jadi aneh. Padahal sebenarnya tidak perlu harus kenal. Dan ingat sabda Nabi SAW, hadis yang mulia, kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman. La tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak mungkin bisa beriman sampai kalian saling mencintai sesama muslim. Nggak kenal dari suku mana. Selama syahadat saudara saya muslim, harus kita cintai buat dia apa yang kita cintai buat diri kita sendiri. Lalu kata Nabi SAW, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Mau nggak saya tunjukin satu perbuatan yang kalau kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai. Jadi masuk surga karena beriman. Untuk beriman saling mencintai itu paling cepat imannya meningkat gitu kan.
Kata Nabi SAW, mau nggak saya tunjukin supaya kalian saling mencintai? Para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, afshus salam bainakum, sebarin salam di antara kalian. Ini teman-teman lagi jalan ke masjid nih, ada tetangganya nggak sholat, belum ke masjid, lagi siram tanaman, kita lewat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lewat, nggak kenal nih, cuma salam. Kalau dia muslim dia jawab tuh, sholat pak, ke masjid, satu kalimat aja, ke masjid. Besok lewat lagi, salam lagi. Salam yang kedua ini sudah beda dengan salam pertama. Dia udah nggak merasa asing. Oh ini yang kemarin salam dengan saya nih. Udah tahu. Mungkin hari ketiga kita lewat, kita nggak lihat dia, lupa salam. Mungkin dia akan salam sama kita. Itu ada interaksi yang luar biasa di salam itu. Jadi adab pertama berikan salam. Tapi juga adabnya dalam salam tidak teriak-teriak. Secukupnya. Kalau orang yang dengar, alhamdulillah dia jawab salam itu.